Selamat datang di channel saya Senapanku dan CV Turism Indonesia dengan saya Dery Pranata yang seperti biasa akan mengulas seputar pebedilan ya, entah itu senapan angin, teleskop dan aksesoris lainnya. Seperti video kali ini saya mau tes akurasi unit PCP Bocap Pajero Gen 5. Ini tepatnya yang Predator Tactical ya. Ini pesanan ya, ini saya bacain dulu, nanti saya seperti biasa nanti saya ulas beberapa gitu ya yang sesuai yang pesanan. Jadi nanti kalau ada pengen review khusus kayak mungkin lebih detail jambernya atau unitnya intinya ya, terus sama jarak yang lebih jauh itu nanti tak bikinkan segmen sendiri gitu ya, jadi biar lebih cepat, lebih efisien waktunya gitu ya. Soalnya memang kalau yang udah inden itu memang saya utamakan ya, kasihan mungkin yang udah nunggu lama gitu, kasihan ya. Oke, ini saya sebutin dulu namanya. Ini ya, ini Bapak Johan Purwanto ya. Ini kalau nggak salah ini pesen yang sama ini ya, sama ini totalnya banyak, sekitar mungkin udah belanja di sini itu ya, sama yang Gen 5 aja ini udah 2 unit ya. Jadi ini beliau ini istimewa. Ini Bapak atas nama Johan Purwanto ya, beliau ini tinggal di alamat perumahan Reni Jaya Blok G 14 nomor 6 Kelurahan Pondok Petir ya, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Depok, Jawa Barat. Ini beliau istimewa ya, udah pesen itu mungkin sekitar 30 ke 35 jutaan ya itu, dan jangkanya itu deket-deket ya. Itu udah karena ya memang kalau inden juga gitu ya, inden itu kan nggak bisa kayak yang langsung dicepetin yang satu orang itu, enggak, memang urutannya dari unit gitu ya. Jadi mohon bersabar yang mungkin urutannya dirasa agak lama, soalnya memang yang lebih awal itu kalau lebih kasihan ya, itu udah lama lagi gitu ya. Makanya ya saya utamakan gitu ya. Nanti kalau ada kayak pengen review khusus itu juga nanti ya, mungkin udah kalau udah renggang waktunya antara yang udah inden ini ya, nanti baru saya ulas sendiri gitu ya. Kasihan soalnya ya. Ini beliau pesan unit yang hari ini ya, ini pesan unit yang Predator Tactical. Ini Gen 5 dan untuk kombinasinya ya ini full black, beliau minta gitu ya. Dan ini kebetulan saya buka serombongnya biar tahu, soalnya kalau yang dikasih OD16 ini menurut saya cakep ya kalau tanpa serombong. Jadi misalkan pengen tanpa serombong atau pakai serombong sama-sama cakep. Nanti kalau untuk yang pakai serombong biar dikasih visual sama editor ya, itu biar nggak kelamaan nih, soalnya udah terlanjur saya lepas. Ini larasnya OD16 ya, panjangnya 60, lalu untuk tabungnya standar 500 cc. Dan karena kemarin-kemarin itu beliau pesennya yang udah pakai regu semua, ini coba tak sarankan nggak usah pakai regu dulu, soalnya memang udah enak sebetulnya ya. Jadi saya juga nggak kayak pengen biar kalian atau teman-teman itu keluar duit banyak, itu sebetulnya juga enggak ya, kayak aksesoris upgradean regu itu menurut saya itu dirasakan dulu nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau sekalian karena terkendala nggak bisa setting atau di sana nggak ada orang yang bisa setting, itu ya monggo. Cuma kalau saran saya tanpa regu itu udah enak kok ya, masih enak lah, apalagi tahu relatif stabilnya angin gitu ya. Untuk saran saya itu tekanan angin di 2100 2200 itu maksimalnya aja menurut saya ya, kalau pengen akurasinya enak gitu ya. Kalau di atas itu saya belum pernah nyoba, itu nanti sampai 1400an insya Allah masih enak gitu ya, tinggal disesuaikan. Kalaupun setelan hammernya nggak dimainkan gitu ya, itu menurut saya masih enak gitu ya. Kalaupun pengen dimainkan ya monggo dimainkan sedikit-sedikit gitu ya setelan powernya. Oke. Dan untuk kombinasi popornya ini warna ya, terutama ini full black dan sampai as popor sampai ke popor yang ini pakai popor Viper ya. Ini Viper modelnya. Jadi kalau mungkin yang belum tahu, ini namanya Viper. Ini full black juga, nggak, karena yang ready itu ada beberapa yang warna tan gitu ya. Itu warna apa sih, krem atau coklat gitu ya, itu antara itulah pokoknya, saya rada buta warna soalnya. Terus yang ini as powernya ini udah pakai X power ya Pak, nanti biar dikasih visualnya. Ini X power menurut saya lebih ringan tapi kuat gitu ya, jadi nggak pakai as yang utuh ya, yang utuh itu ya. Terus
Ini popor lipat juga. Nanti biar dikasih visualnya ya, soalnya nanti, nah ini ya kayak gini ya, ini nanti bisa diatur apa istilahnya, mau ringan atau berat gitu ya. Soalnya kemarin saya ditanya admin gitu ya, ada penguncinya nggak? Sebetulnya memang nggak ada, cuma ini bisa diatur tingkat ringan atau beratnya gitu ya istilahnya. Nah ini ya, ini pengen rada berat atau ringan itu bisa disetting dari sini ya. Nanti tinggal dikunci L itu ya, nggak usah terlalu sing bener-bener kenceng ya. Nanti kalau kenceng banget itu malah nggak gerak ininya ya. Ya disesuaikan sendiri lah. Kalau menurut saya dengan segini udah enak. Kalaupun pengen rada sedikit gitu ya, biar nggak, kalau diangkat biar nggak terlalu plak atau plak gitu ya, apa jatuh-jatuh gitu ya, itu bisa diatur dari sini ya. Di penguncinya yang kalau dari sini tuh nggak ada gitu ya. Dan ini tenang aja, ini nggak sampai kepentok chamber gitu ya. Kemarin kalau sesuai urutan videonya itu ada beberapa yang sebetulnya udah saya ulas, cuma mungkin nggak sampai saya sampaikan kayak gini gitu ya, karena memang kadang rada buru-buru jadi nggak fokus gitu ya. Oke, dan kalau mau balikin ya ini, kalau pengen rada awet ya ini sambil dipencet gitu ya. Tapi kalau sebetulnya gini juga nah gitu ya, karena engsel lipatnya itu apa penguncinya itu lebih natural juga Pak, sebetulnya. Jadi kalaupun nggak dipencet itu ya sebetulnya nggak terlalu benar-benar neken gitu ya, kecuali udah nah plak kayak gitu tadi, itu baru ngunci gitu ya. Oke, dan untuk setelan powernya ini saya bikin mentok ke belakang Pak ya, sampai ke pentok ini antara rumah engsel lipat depan sama belakang ini ya, kita kendorin sampai ke belakang. Dan ini pengunci apa ya istilahnya, pengunci setelan hammer ya, jadi biar nggak gampang rubah setelan powernya. Nanti kalau dibikin bocap kayu juga bisa gitu ya, tinggal dilepas taktikalnya, bikin popor kayu, udah beres gitu ya. Terus ini nanti aduh tuh maaf, jadi ini ya, ini nanti kalau misalkan pakai tabung apa ya istilahnya, pakai tabung komposit ya, itu kan OD-nya itu kan ada selisih, itu bisa disesuaikan dari mountingnya gitu ya Pak ya. Terus untuk pengisian powernya, pengisian anginnya di sini di kanan. Terus beliau ini juga pesen ya, ini minta disettingkan juga. Ini hampir setiap pesen kayaknya ya, pasti sama tele. Istimewa ini orangnya ya, ini sultan, bener-bener ini sultan ya. Terus apa, orangnya ini nggak apa ya, nggak pernah kayak gimana ya. Jadi orangnya ini kan nggak dijual lagi gitu ya. Jadi ya apa kata dirinya sendiri gitu ya, suka dibeli gitu ya. Oke, dan ini beliau tambah teleskop Markul Wolfrin ya. Ini size-nya 416x44 SFIRG ya. Oke, ini telenya Pak ya, udah tak settingkan. Mungkin seperti biasa, kalau sampai tempat dirasa rada kurang nyaman view-nya gitu ya, kalau mungkin Bapak penembak kanan itu bisa disesuaikan sedikit gitu ya. Tapi yang jelas ini saya penembak kiri dan udah saya zeroingkan gitu ya. Oke, ini udah. Untuk mountingnya kebetulan ini saya pesennya yang OD22 relnya, jadi nggak perlu nambah mounting lagi ya Pak ya. Terus ini ada tambahan lagi bipod. Bipodnya seperti ini Pak ya, tapi nanti tak kasih yang ini, yang baru ini yang tak pakai sendiri gitu ya. Terus ada ini peredam ya, ini peredamnya Fazerogan Silencer. Lalu ada gantungan mimis pasti, ada magazin CSG 16 round, ini magazin 3D print gitu ya. Terus ini ada spare partnya kayak ventilan sama seal-sealnya. Terus ada STKS dan surat kepolisian tentunya Pak ya, sama stiker himbauan unboxing itu. Jadi nanti setiap pesan jangan lupa dibikinkan video unboxing ya Pak. Sama ini ya, kaos atau t-shirt Fazerogan ini istilahnya apa ya bahasanya, printing gitulah ya, sabun printing gitu ya, seingat saya gitu namanya ya, agak lupa soalnya jenis-jenis kayak gini saya nggak terlalu paham juga ya. Tapi yang jelas belakangnya itu ada gambar atau visualnya ya, gambar dari unit yang taktikal, jadi ya istimewa lah guys. Ini ya serba istimewa. Oke, sama tasnya ya, ini hampir lupa.
atasnya seperti ini ya Pak ya. Itu ransel warna camo. Oke, ini dari unit udah. Mungkin kalau untuk yang dari segi dari segi spesifikasi unit atau mungkin ulasan-ulasan itu nanti tak bimbingan sendiri itu tadi ya, biar nggak kelamaan. Terus ini saya pakai mimis 3 jenis ya, ada GS Dome sama ini Canon Rocket sama Canon Hercules ya. Yang paling berat ya yang ini nanti yang nomor 2 ini ya, Canon Rocket ya, ini 14,2 grain. Kalau yang Hercules ini 13,6 grain ya. Kalau ini 9,56 grain. Oke, ini yang pertama. Pakai GS ya. Seman liatin Mas ya. Oke, ini tadi tak mastikan ya, lebih tepatnya setelah dikasih mountcam 2 shoot ini tadi pakai GS Dome masuk ya, istimewa. Ini sekarang tak tembakin di sebelahnya. Oke, di kolom nomor 6 ini kalau nggak salah, soalnya tulisannya lembut ya 6. Oke, itu ya. Bantalannya rada kurang pas sebetulnya, jadi rada keter-keternya. Oke, tembakan kedua. Oke, istimewa ya, nempel pel. Nah, tembakan ke 3. Soalnya saya juga nggak habis pikir ya, kayak yang contohnya yang ini ya, kalau pakai kertas band crash ya, lebih tepatnya itu ketika saya nembak seperti ini, katakanlah saya zeroing atau pastikan di sini gitu ya. Oke, nempel seperti ini. Terus ketika geser, itu gesernya ya kayak rada dominan gitu ya, padahal selisihnya cuma sedikit ya. Tapi ketika di target yang sama ya, itu perkenaannya ya gitu. Jadi kan kalau penilaian saya dari unit itu ya nggak masalah, cuma ini pengaruh zeroing juga ya. Oke, ini tembakan ke 3 ya Mas ya. Oke, istimewa loh ya. Masuk lagi. Soalnya kalau dari yang memang buat band crash itu saya juga masih belum dalemi ya, kenapa kok kayak gitu juga yang pakai kertas seperti ini. Oke, tembakan ke-4. Anginnya kenceng. Bentar. Oke. Ini ya kayaknya ya, bentar, ada keter-keter tadi ya. Tembakan terakhir ini bener nggak tadi 5 poin. Bentar. Biar nggak lebih ngontrol keter-keternya. Oke, ini tembakan terakhir. Oke, istimewa ya, nempel lagi. Mungkin yang ini juga karena getar-getar tadi ya. Kalau mungkin kurang detail ya coba diperhatikan lagi ya, biar nggak kelamaan. Sekarang pakai yang Canon Rocket ini 14,2 grain. Sebelahnya sini ya. Oke, ini ya. Tembakan ke 2. Masuk lagi ya, istimewa. Tembakan ke 3.
Oke, masuk lagi istimewa. Tembakan ke 4 Mas ya, 4 ya. Yes, tak apa-apa lah, anggap aja ini 4. Istimewa ya, masih nempel. Tembakan ke 5 terakhir. Istimewa ya, nempel lagi. Oke, ini tak asisin lagi. Sekarang pakai yang Hercules 13,6 krim ya. Sekarang sebelahnya sini ya. Oke, ini ya. Tembakan ke 2 pakai Canon Hercules. Sebentar, ada ngeblur matanya ini. Oke, ini ya. Tembakan ke 3. Oke, nempel di antara tembakan sebelumnya itu ya. Tembakan ke 4. Yang sini jalan Mas ya. Oke, masuk lagi kayaknya ya di antara ini, atau mungkin yang ini ya. Kalau kurang jelas bisa di replay aja Pak. Tembakan ke berapa? 5 terakhir ya Pak ya, yang pakai ini. Oke, bentar. Istimewa ya. Ini nah, jadi di sini kan ini udah muncul ya dengan perbandingan dengan jari saya. Ini tak jelaskan ulang. Ini pakai GS Dome setelah tak kasih moncam, jadi Bapak juga belum lihat tadi ya, 2 sutan ini. Terus yang kedua ini GS Dome juga. Kalau menurut saya yang satu keluar ini rada ada getaran-getaran tadi ya, coba diperhatikan juga. Cuma menurut saya harusnya bisa lebih rapat ya, harusnya nggak sampai ke sini lah ini menurut saya ya. Ini sambil diperhatikan. Ini pakai GS Dome juga ya. Terus yang ini Canon Hercules, Canon Rocket ya. Ini tadi masing-masing 5 sutan ya, kecuali yang ini 2 sutan. Ini Canon Canon Rocket ya, 5 sutan istimewa ya. Terus yang ini Canon Hercules ya, 13,6 grain ya. Dan ini pas ya, condong ke kiri-kiri semua ya. Jadi memang pure masalah zeroing tailnya tadi gitu ya, jadi ini bukan dari unit ya, istimewa. Oke, dari secara keseluruhan kalau dikasih penilaian ya, menurut saya antara GS Dome sama Canon Rocket gitu ya. Jadi mungkin Bapak kalau minta tesnya yang mana itu bebas, nanti monggo bilang aja ke admin gitu ya. Oke, terus yang jelas saya terima kasih banyak buat Bapak Johan ini ya, udah mempercayakan Sobetes Indonesia, udah belanja yang menurut saya itu udah luar biasa banyak gitu ya. Saya sempat kayak mikirnya ya sempat seutuhan sebetulnya, siap transfer itu kayak beneran transfer nggak ya gitu ya. Tapi ketika dicek itu ya memang udah beres ya, jadi mungkin ya karena saya yang kayak ya salah lah, itu nggak boleh ya seudang gitu, udah dipercayain kayak gitu ya. Ternyata memang Bapak ya wis
percaya gitu ya. Bapaknya ini udah luar biasa percaya sama kita Sebetes Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya pribadi gitu ya, dan teman-teman itu udah saya ucapkan itu terima kasih banyak udah mempercayakan kami. Udah nggak ada kata-kata lain ya, udah speechless ya. Pokoknya terima kasih banyak buat Bapak Johan, semoga rezekinya lancar, berikan kesehatan juga ya, sukses selalu, berkah buat semuanya gitu ya. Oke ya, mungkin gitu dulu. Untuk kalau ada yang kurang jelas bisa WA admin di bawah ini. Mungkin ada yang minat atau mungkin ada yang kurang detail spesifikasinya, itu bisa antara tulis di kolom komentar atau ke admin gitu ya. Kalau di komentar yaitu slow respon ya, mohon maaf saya nggak selalu di depan komputer gitu ya, jadi ada kesibukan lain itu ya, mohon maaf. Karena yang di channel Jaya Senapanku itu nggak saya konekin di HP gitu ya, jadi saya kalau ada notif, ada yang teman-teman komen atau mungkin ya ngetek atau apa itu ya, intinya ya saya nggak selalu di depan komputer, dan itu insya Allah dominan saya yang balas sendiri gitu ya. Jadi yang channel Jaya Senapanku itu gitu, jadi nggak saya linkkan di apa ini, di HP juga, di HP pribadi saya juga nggak, soalnya ya antara kerja sama nanti tak bedain gitu ya. Jadi kalau pas saya balas itu pas waktu buka komputer gitu ya. Ya mohon maaf lah, mungkin kalau ada spornya sedikit-sedikit itu ya mohon maaf lah. Kalau pengen rada cepet ya telepon ke admin gitu ya, atau WA ke admin. Itu kan di sini ada admin 1, 2 dan 3, insya Allah masih cukup. Nanti kalau udah kewalangan lagi itu baru ditambah lagi gitu ya. Ya nanti tak lihat-lihat lah sesuai keluhan sobat Bedulus juga ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini dulu. Saya terima kasih banyak sekali lagi ya buat Bapak Johan Purwanto. Buat teman-teman kalau ada yang minat langsung ke admin aja. Oke, saya pamit dulu ya. Saya dari Panata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bedulus.